Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan perawat pejuang P3K 2023. Kembali lagi sama aku Nurse Nisa. Di video kali ini kita bakal ngebahas soal mengenai pengkajian keperawatan ya, sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Permenpan. Nah, di sini ada kasus di mana seorang pasien perempuan berusia 19 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan digigit tawon ya di jari manis kiri sejak 30 menit yang lalu. Pasien mengeluh sesak napas, nyeri disertai panas, terdapat bentol-bentol di seluruh badan, wajah bengkak. Pemeriksaan TTV tekanan darah 90/60, frekuensi nadi 119, frekuensi napas 32 kali per menit, suhu 36,7. Berdasarkan kasus tersebut, kategori shock yang dialami pasien tersebut adalah A. Shock kardiogenik, B. Shock hipovolemik, C. Shock sepsis, D. Shock neurogenik, dan E. Shock anafilaktik. Bukan anafilaktik ya, tapi anafilaktik. Nah, di sini kita lihat di kasus ya, pasiennya itu pos digigit tawon ya, digigit tawon 30 menit yang lalu. Terus pas sampai UGD dia tuh udah sesak napas ya, nyeri disertai panas, terdapat bentol-bentol juga di seluruh badannya, wajahnya itu bengkak ya. TTV-nya itu tekanan darahnya itu udah drop ya 90/60. Terus nadinya meningkat, ini yang menandakan pasien ini sudah mengalami shock ya. Salah satu tanda dari shock itu adalah tekanan darahnya itu menurun dan nadi meningkat ya. Terus pasiennya juga sesak napasnya 32. Jadi kategori shock yang dialami pasien ini adalah kalau yang A itu kardiogenik, bukan ya. Shock kardiogenik ini dia itu disebabkan oleh kasus-kasus serangan jantung ya, dimana terjadinya henti jantung yang mendadak itu pada pasien. Kemudian kalau shock hipovolemik juga bukan ya, ini biasanya diakibatkan karena adanya kehilangan cairan aktif ya pada seorang, baik itu kehilangan cairan tubuhnya ataupun pendarahan hebat gitu ya. Kemudian shock sepsis juga bukan. Kalau shock sepsis ini itu disebabkan karena adanya infeksi sistemik ya. Kemudian shock neurogenik ini juga bukan, ini disebabkan oleh karena adanya cedera pada sistem saraf gitu ya, bisa karena kecelakaan atau trauma gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah shock anafilaktik ya, shock anafilaktik. Nah, di mana shock anafilaktik ini disebabkan oleh karena adanya terjadinya alergi yang berat ya pada seseorang, itu bisa disebabkan oleh makanan ya, pokoknya zat-zat alergen tertentu, makanan atau gigitan hewan itu, kayak misalnya ini gigitan tawon gitu ya. Alergi obat juga bisa menyebabkan shock anafilaktik, dimana tanda-tandanya itu kayak ada bentol-bentol ya di seluruh badan gitu ya, wajah bengkak ya, sesak napas gitu ya, tensinya drop, nadinya meningkat ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang opsi E ya, shock anafilaktik. Nah, soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 56 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan sakit kepala. Hasil pengkajian, penglihatan kabur, kelemahan kaki dan tangan pada sisi kanan, serta bicara tidak jelas. Untuk memastikan, perawat akan melakukan pengkajian pada nervus cranial 12 ya, yaitu A. Glossopharyngeal, B. Vagus, C. Hypoglossus, D. Facial, dan D. Trigeminal. Jadi kita lihat di sini perawat akan melakukan pengkajian pada saraf yang kranial yang ke-12 ya. Nah, jadi yang pertama itu ada glossopharyngeal. Ini bukan ya, ini merupakan saraf kranial yang ke-9 ya, glossopharyngeal. Kemudian vagus, ini juga bukan, vagus ini yang ke-10 ya, saraf kranial 10. Kemudian jawaban yang tepat itu adalah yang opsi C ya, hipoglossus. Kemudian facial itu bukan, facial 7 ya, saraf ke-7. Kemudian trigeminal ini saraf ke-5. Nah, jadi jawaban tepat itu adalah hipoglossus ya. Nah,
Untuk pembahasannya itu ini dia ya. Yang pertama itu ada nervus pertama itu olfactorius ya, atau penghidu. Kemudian ada opticus, itu untuk mengetahui lapang pandang dan ketajaman penglihatan. Kemudian nervus ketiga itu oculomotorius, untuk melihat reaksi pupil. Kemudian yang ke saraf keempat itu ada trochlear, untuk melihat pergerakan mata. Kemudian nervus yang kelima itu ada trigeminal, itu sensasi fasial serta otot mengunyah ya. Kemudian nervus yang keenam itu abdusen, itu abduksi mata ya. Kemudian yang ketujuh itu fasial, ekspresi muka. Kemudian yang ke-8 akustikus, itu pendengaran dan juga keseimbangan ya. Kemudian yang ke-9 itu glosofaringeal, untuk mengunyah dan juga berbicara. Kemudian yang ke-10 itu vagus ya, refleks menelan. Kemudian yang ke-11 itu accessorius, itu melihat pergerakan leher. Dan yang ke-12 itu adalah hipoglossus, melihat pergerakan dan kekuatan lidah ya. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang bedah saraf ya, dengan pasca kraniotomi ya, pembedahan tulang tengkorak. Hasil pengkajian, pasien tampak hemiparase kanan ya, kelemahan anggota gerakan ya, lemah dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Refleks fisiologis melambat. Saat dilakukan pemeriksaan otot ekstremitas kanan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu dia tidak mampu mengangkat lengan dan kaki, namun masih bisa menggerakkannya ya. Nah, berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? A1, B2, C3, D4, E5 ya. Kita lihat di kasus pasiennya itu tidak mampu mengangkat lengan dan kaki, tapi masih bisa menggerakkan ya, masih bisa menggerakkannya. Nah, berarti kekuatan otot si pasien ini yaitu apakah satu? Kalau satu itu dia cuma bisa menggerakkan ujung jari aja ya, jadi yang kayak ujung jari aja yang berkedut gitu. Jadi bukan satu. Kemudian yang kedua, di mana si pasiennya itu bisa menggerakkan tangan atau kakinya, tapi nggak mampu mengangkat gitu ya. Berarti jawaban tepat itu adalah yang B ya. Si pasiennya ini bisa menggerakkan, tapi dia nggak mampu mengangkat gitu. Kemudian kalau yang C, bukan C. Kalau yang C itu pasiennya mampu mengangkat ya, tapi dia nggak mampu menahan gravitasi gitu. Jadi dia mampu mengangkat doang gitu. Jadi tapi nggak bisa nahan lama gitu, kayak langsung jatuh ya. Itu 3. Kemudian yang 4 juga bukan. Kalau yang 4 gitu, dia mampu menahan gravitasi gitu. Jadi, bisa menahan tangannya biar nggak jatuh. Tapi saat dikasih tahanan oleh si perawat gitu, itu tangannya bakal langsung jatuh kayak gitu ya. Kemudian kalau 5 itu si pasiennya itu bisa menggerakkan dan mengangkat tangan ataupun kakinya itu sesuai perintah dan secara bebas gitu ya, tidak ada hambatan apapun kayak gitu ya. Nah, ini untuk pembahasannya ya. Nah, ini dia pembahasannya. Soal selanjutnya, seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke IGD dengan luka tembak di bagian paha kiri. Jenis luka yang dialami pasien di atas adalah A. vulnus laceratum, B. vulnus punctum, C. vulnus clooperatum, D. vulnus contusum, dan E. vulnus excoriatum. Nah, di sini kita lihat si pasiennya itu mengalami luka tembak ya di bagian paha kiri. Jadi jenis luka yang dialami pasien itu adalah yang A. vulnus laceratum, bukan ya. Vulnus laceratum ini dia merupakan luka robek ya. Kemudian B. vulnus punctum, ini juga bukan. Vulnus punctum itu merupakan luka tusuk ya, bisa tertusuk pisau dan sebagainya. Kemudian C. vulnus clooperatum. Nah, ini jawaban yang tepat ya, yaitu luka yang terjadi karena peluru ya, atau ada luka tembakan
Kemudian vulnus contosum ini bukan, ini merupakan luka memar ya. Kemudian yang vulnus excoriatum juga bukan, ini merupakan luka lecet ya. Nah, ini untuk pembahasannya tadi ya. Nah, buat teman-teman yang nanyain ebook soal P3K perawat ya. Nah, jadi aku baru aja selesaiin ebook aku. Di ebook ini itu ada total 300 soal ya. 200 soalnya itu kompetensi teknis perawat dan sisanya itu kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Soal-soalnya ini disusun berdasarkan FR dan juga kisi-kisi terbaru dari Permenpan 2023 ya, yang sudah lengkap dengan pembahasannya. Nah, ini merupakan daftar isinya ya. Di sini ada tips dan trik khusus juga dari aku ya, cara sukses mengerjakan soal P3K 2023. Nah, untuk teman-teman yang mau order itu bisa langsung chat WA yang ada di bio TikTok aku ya. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan doa terbaik dari aku untuk kalian semua. Assalamualaikum.